Nah kalau kita bingung, kita tanya kepada ahlul ilmi, ahlul dzikr. Dan mestinya seperti itu. Dan ketika ahlul dzikr sudah memberikan nasihat, memberikan pandangan, ya kita terima, jangan kita tolak. Iya. Jangan kita sesuaikan dengan hawa nafsu kita. Enggak cocok dengan kita. Ya, enggak seperti itu. Apalagi ya, kita sudah tahu kapasitas yang kita tanya. Dia berilmu, dia alim, ya. Ustaz, tapi dia bukan kibar. Ya subhanallah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Bukan kibar menurut siapa? Siapa yang mengatakan dia bukan kibar? Antum yang menjadikan standar ini bukan kibar. Antum yang menstandarkan ini, ulama ini mutakhassis ini dan ulama itu mutakhasisnya itu, antum. Ya. Masyayikh mengatakan fulan jadi tempat kalian bertanya. Fulan tempat kalian mengambil, menjadi kalian sebagai, jadikan dia sebagai rujukan. Antum datang dengan mengatakan apa? Ya ulama ini sigar. Masalah ini masalah besar. Masalah apa? Masalah fitnah. Maka harus ulama yang mutakhassis. Siapa yang menentukan ulama ini mutakhassis, ulama itu mutafannid? Antum. Antum siapa? Kita siapa? Sementara yang dibilang kibar itu mengatakan ambil dari dia. Kalau kalian punya masalah, ambil dari dia. Jadikan dia sebagai rujukan. Itu kibarnya. Datang kita mengatakan dia bukan mutafannid di bidang itu. Dia tidak mutakhassis di bidang itu. Lu kok bisa? Syekhnya, gurunya mengatakan kalau kalian menghadapi masalah apa saja, fitnah dan lain sebagainya, jadikan dia sebagai rujukan, kembali kepada dia. Gurunya yang kibar mengatakan itu. Datang kita mengatakan ya enggak lah, dia sighar, dia bukan mutafannid, dia begini, dia begitu. Kita yang mengatakan, siapa kita? Gitu. Pantas enggak? Mestinya kan ngaca. Faqidu syai' la yu'ti. Miskin. Orang yang enggak punya mau bisa ngasih apa? Orang yang enggak punya. Orang miskin mau berbuat apa? Saghir, kecil, sok besar. La ya'rifu qadra nafsi. Enggak sadar keadaan dirinya. Janganlah begitu. Kalau kita kecil, ngaku aja kecil, kenapa? Ya. Jangan pula mengaku sok hebat, sok besar. Jangan, enggak benar begitu. Enggak baik seperti itu. Apalagi kemudian mengelabui orang. Ya. Enggak benar tindakan-tindakan seperti itu. Dengan apa yang kita sampaikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Khonifiddin rahimani rahimakumullah. Ya. Kalau kita mau tahu siapa ulama-ulama yang menjadi marja, ya, walhamdulillah banyak ya ulama-ulama yang menjadi marja. Di antaranya ya Syekh bin Baz, Syekh yang sudah tidak ada, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muqbil, itu marja kita, tempat kembali kita. Yang masih hidup, kibar, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi', Syekh Ubaid, kibar. Di antara mereka yang tempat kita merujuk juga dalam masalah-masalah besar, dalam masalah-masalah fitnah. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri, Syekh Rabi' sendiri yang mengatakan. Ya. Ditanya kepada beliau, ya Syekh, kepada siapa engkau mewasiatkan kepada kami kalau engkau sudah tidak ada? Kepada Syekh Ubaid. Kepada siapa engkau mewasiatkan kami? Kepada Syekh Abdullah Bukhari. Gurunya mentazkiyah beliau, Syekh Rabi' mentazkiyah Syekh Abdullah Al-Bukhari. Ya. Mentazkiyah Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri. Ya. Kitabnya dibaca, kitab karangannya dibaca, ditazkiyah. Kita nggak mau ngambil, kita nggak mau dia menjadi tempat rujukan kita dalam menyelesaikan masalah. Ya subhanallah. Sementara ulama sudah mengatakan ambil dari dia, terus kita bilang tidak, terus kita bilang jangan, ya. Atau dari Syekh Arafat misalnya, sighar ini, saghir, minal asaghir, dikatakan saghir misalnya Syekh Arafat, ya la haula wala quwata illa billah. Dia punya kafa'ah, ya. Punya kemampuan mengajar, punya kemampuan memecahkan masalah. Alhamdulillah. Disepelekan. Ya lihat saja efek daripada apa yang dilakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Marja jelas, bimbingan ulama jelas. Siapa yang menjadi ulama rujukan jelas. Dari mana kejelasannya? Dari ulama kibar. Gak ada orang yang membantah itu.
bahwa Syekh Syekh Rabi jadi marja, Syekh Ubaid jadi marja, Syekh Abdullah Bukhari jadi marja, Syekh Abdullah bin Shalfiq dari marja. Hatta Syekh Arafat jadi tempat kembali kita. Gak ada yang membantah, karena mereka ulama sekarang yang hidup di zaman kita ini. Syekh Saleh Fauzan yang ada di zaman kita, kembali kepada mereka. Mereka sudah bicara, alhamdulillah kita ikut, ya. Dan ini bagian daripada ketaatan kepada waliul amr. Ini yang sering kali kita belum terpahami oleh kita, atau mungkin sering lewat dari kita. Apa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang masyhur di tengah-tengah kita, ulil amri itu cuma umara. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, Qatadah radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Dan yang lainnya menafsirkan waliul amr itu dengan ahlul fikih wad din, dengan ulama. Jadi kalau ulama memerintahkan kita untuk kebaikan, wajib taat. Kalau ulama memerintahkan kepada kita untuk bersatu, wajib bersatu. Meninggalkan perkara-perkara yang menjadi sebab perpecahan, tinggalkan. Kenapa? Karena mereka waliul amr kita. Tidak menaati mereka pada perkara yang ma'ruf juga dosa. Sebagaimana tidak menaati waliul amr umara dalam perkara yang ma'ruf. Bahkan Syekh Rabi mengatakan, mereka dalam kitabnya Marhaban Talibal Ilmi itu juga masuk dalam tafsiran hadis tadi, tafsiran ayat tadi, ya, surat An-Nisa ayat 59 itu. Siapa? Para ulama. Tercakup di dalamnya umara dan ulama.